Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yana Minabiri, NIM A1A220024. Saya mahasiswa tingkat 1 kelas A, Prodi S1 Kebidanan Universitas Manggarai Makassar. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi kelompok 1. A. Pengertian Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah menggunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori, atau gabungan. Dan keempatnya, bahasa Indonesia juga bisa menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten, menjadi alasan digunakan bahasa Indonesia. B. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat tulisan ilmiah, penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Di antaranya ada beberapa karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Ciri ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa ilmiah. Ada beberapa ciri ragam bahasa ilmiah, antara lainnya yaitu struktur kalimat jelas dan bermakna, lugas. 2. Struktur wawancara bersifat formal dan mengacu pada standar konversi naskah. 3. Singkat, berisi analis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. 4. Cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wancana. 5. Cermat dan konsisten menggunakan pelalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori. D. Ragam bahasa pidato ilmiah. Ragam bahasa pidato ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter harus memperhatikan beberapa hal, yaitu etika ilmiah, tata cara, dan etika presentasi ilmiah, ketentuan lembaga universitas, kemampuan personal, kemampuan teknis. Selanjutnya, ragam ilmiah dalam menulis akademi. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Untuk berarti bahwa pada saat penulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentasi, bertolak dari gagasan formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Selanjutnya, persyaratan permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 246 Menkes per 1990 tentang izin usaha instruksi obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional, bahwa pengaturan yang komprehensif diperlukan dalam mengantisipasi penerapan perdagangan internasional di bidang obat tradisional, yang artinya dalam memproduksi dilakukan sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB. Selanjutnya, kelompok 2. A. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia resmi digunakan pada tempat atau suasana yang resmi. B. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat penulisan tulisan ilmiah, penulis harus
menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat yang mencendeki lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Selanjutnya C. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi. Ilmiah menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah berarti dalam tujuan menulis dan mempresentasikan kita berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini kita harus memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara hal penelitian, secara tertulis dan lisan. D. Pengertian presentasi ilmiah secara bahasa ini bahasa presentasi ilmiah berasal dari kata presentasi dan ilmiah. Presentasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyajikan atau memaparkan. Ilmiah berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Selanjutnya E. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan mempresentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan mempresentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Selanjutnya kelompok 3A membahas tentang tata tulis ejaan. Tata tulis ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ajaran dan bagaimana antara hubungan antara lambang itu, pemisahan dan pengembangannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. B. Tata penulisan kata. Struktur kalimat menurut Badudu 1992 11-12 dalam bahasa Indonesia, kalimat posesif dengan pelaku orang pertama kata kerjanya tidak diberi awalnya hanya digunakan bila pelaku kerjaannya itu orang ketiga. Misalnya diambilnya, dibuatnya, diselesaikan oleh Amin, dibeli oleh ibu, dan di sebagainya. Bila pelaku kerjaan orang pertama atau kedua, maka kata ganti orang pelaku diletakkan di depan kata kerja. Kelompok 4 membahas tentang kalimat efektif. Pakar bahasa Indonesia seperti Graf 1989, Ridwan dan kawan-kawannya 1993, dan Semi 1990 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepat dalam pikiran, pendengaran, atau pembacaan, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisannya. Dalam batasan tersebut tampak jelas bahwa gagasan di dalam benak penutur, penulis, dan kawan tutur pembaca menjadi inti batasnya. Selanjutnya, kesatuan gagasan. Setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai oleh adanya suatu ide tunggal. Kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. Untuk itu, kalimat harus mengandung subjek dan predikat yang menunjukkan kelengkapan informasi kalimat tersebut. B. Kepanduan. Setiap kalimat harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antara unsurnya. Kepada dibatasi dengan hubungan timbal balik yang jelas di antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Meskipun kalimat tersebut memiliki gagasan utama, jika terdapat pemakaian kata atau kelompok kata yang tidak dapat di dalam kalimat tersebut menjadi tindak kompak. C. Kesejahteraan atau pluralisme. Pluralisme berarti menetapkan gagasan yang sangat penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Jika salah satu gagasan itu ditempatkan di dalam struktur kata beda atau kelompok kata yang lain memiliki gagasan sejarah juga ditempatkan dalam fungsi dan struktur yang sama, yaitu kata benda.
Selanjutnya dia penekanan inti pikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat harus dibedakan dengan sebuah kata yang dipertingkatkan. Kata yang dipertingkatkan harus mendapatkan tekanan atau harus lebih ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain. Kehematan. Setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan hendaknya memperhatikan kehematan ekonomi kata. Dalam hal ini diusahakan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Variasi merupakan upaya yang untuk menggerakkan bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian membaca kawan tutur, misalnya dengan mengandalkan variasi sinonim kata, pilihan kata, panjang pendek kalimat, dan struktur kalimat aktif pasif. Kelompok 5 di sini akan membahas tentang membaca kritis untuk menulis. Pengertiannya, membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Informasi apa yang ingin dimasukkan dalam tulisan? Informasi umum, informasi khusus, informasi terperinci. Membaca tidak menerima begitu saja kebenaran informasi yang didapatkan. Membaca prinsip skriptis, bertanya terus menerus dan berusaha mencari bukti kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah membaca kritis tulisan ilmiah. Yang pertama, mengenali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting. Yang keempat, memahami konsep-konsep penting, pandangan ahli-ahli penelitian dan teori. Yang keempat, menentukan bagian yang akan diikuti. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang diikuti. Yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Ya, sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil paparan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.